Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, mari kita bedah tahapan kerja kampanye ini yang terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada fase perencanaan, langkah awal dimulai dengan identifikasi masalah yang spesifik, yakni tingginya konsumsi sirip hiu di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan target audiens yang fokus pada pemilik restoran serta konsumen masyarakat urban. Memasuki fase pelaksanaan, strategi diwujudkan melalui rangkaian edukasi masif di media sosial dan berbagai acara luring, serta pelibatan para pemengaruh lingkungan untuk memperluas jangkauan pesan. Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana tim melakukan pengumpulan data yang ketat dari performa acara maupun media sosial untuk kemudian disusun menjadi laporan perubahan perilaku yang komprehensif, baik pada pihak restoran maupun masyarakat luas. Melalui alur kerja yang terstruktur ini, kampanye tidak hanya berjalan secara kreatif, tetapi juga memiliki landasan strategis yang kuat untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan secara efektif. Dari rangkaian evaluasi studi kasus ini, kita dapat menarik solusi dan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 kerangka waktu strategis. Sebagai solusi jangka pendek, fokus utama diarahkan pada edukasi konsumen secara masif agar mereka lebih bijak dalam memilih menu makanan yang ramah lingkungan. Untuk jangka menengah, strategi diperluas melalui kolaborasi erat dengan sektor restoran, perhotelan, hingga pasar daring guna membatasi akses distribusi produk hiu secara bertahap. Sementara itu, solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui upaya advokasi regulasi nasional yang kuat untuk membatasi perdagangan hiu di tingkat hukum. Inti pembelajaran ini dapat kita pahami dengan analogi yang sangat sederhana, yakni jika kita mampu meyakinkan pihak restoran untuk berhenti menjual sirip hiu, maka secara otomatis perilaku konsumsi masyarakat akan ikut berubah. Hal ini serupa dengan fenomena jika sebuah warung makan berhenti menyediakan wadah plastik atau styrofoam, maka perlahan-lahan masyarakat akan terbiasa untuk membawa wadah makan mereka sendiri. Pendekatan perubahan perilaku dari sisi penyedia, inilah yang menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan sebuah kampanye sosial di masa depan. Sebagai kesimpulan dari studi kasus Save Our Sharks, kampanye WWF Indonesia ini telah terbukti sangat efektif dalam mengubah perilaku konsumen maupun pelaku usaha restoran secara signifikan. Data menunjukkan hasil yang luar biasa dengan adanya penurunan jumlah restoran yang menjual sirip hiu hingga mencapai 60%. Selain itu, keterlibatan publik terpantau sangat masif melalui pengumpulan 15.000 tanda tangan petisi daring hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Peran media sosial juga menjadi faktor penentu kesuksesan yang besar dengan catatan kenaikan tingkat keterlibatan audiens hingga 35%. Secara keseluruhan, kampanye ini telah memberikan dampak nyata yang komprehensif, mulai dari keberhasilan edukasi publik, terjalinnya kolaborasi bisnis yang positif, hingga adanya pengaruh kuat terhadap lahirnya kebijakan perlindungan lingkungan di tingkat daerah. Untuk memperkuat pemahaman teoretis kita, mari kita bedah konsep dasar di balik kampanye digital sebagai sebuah strategi komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan acara, serta kolaborasi publik yang strategis. Hal ini tercermin dengan sangat jelas dalam kasus WWF Indonesia tahun 2019 melalui kampanye bertajuk Save Our Sharks yang menargetkan audiens spesifik seperti pengusaha restoran, nelayan, hingga masyarakat perkotaan. Masalah utama yang mendasari kampanye ini adalah tingginya angka konsumsi sirip hiu yang menjadi ancaman nyata terhadap kepunahan populasi hiu di wilayah Indonesia. Mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok produk hiu terbesar di dunia, perubahan perilaku pada tingkat konsumen dan pelaku bisnis menjadi alasan yang sangat mendesak untuk segera diupayakan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari seluruh rangkaian kampanye ini adalah untuk menghentikan total praktik perdagangan serta konsumsi produk hiu guna menjaga keseimbangan ekosistem laut kita secara berkelanjutan. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai integrasi antara strategi, proses, serta data hasil yang dicapai dalam kampanye ini guna memahami efektivitas langkah-langkah yang dijalankan. Strategi yang diterapkan mencakup edukasi publik melalui rangkaian acara wicara dan sosialisasi langsung kepada pihak restoran serta komunitas nelayan, yang dipadukan secara sinergis dengan aktivasi media sosial melalui konten buatan pengguna, serta penggalangan petisi daring untuk menciptakan tekanan publik yang kuat. Dari sisi data proses, tercatat partisipasi yang sangat positif dengan kehadiran 80 peserta pada acara di Jakarta serta keterlibatan 70 nelayan di wilayah Lamongan dengan jangkauan digital yang menembus angka 10.000 pengguna pada Agustus 2019. Keberhasilan ini dikonfirmasi melalui data luaran yang sangat berdampak, di mana 12 restoran berkomitmen secara resmi untuk berhenti menjual sirip hiu seiring dengan terkumpulnya 15.000 tanda tangan petisi publik.
Selain itu, tingkat keterlibatan di media sosial melonjak hingga 35%, yang secara nyata berkontribusi pada penurunan jumlah restoran penjual sirip hiu sebesar 60%. Dari semula 20 restoran menjadi hanya 8 establishment saja. Sebagai penutup dari analisis mendalam kita, mari kita tinjau kembali integrasi antara tahapan kerja kampanye yang meliputi fase perencanaan melalui identifikasi masalah, fase pelaksanaan melalui edukasi dan kolaborasi, hingga fase evaluasi yang menganalisis dampak perubahan perilaku secara konkret. Dari kampanye ini, kita mendapatkan pelajaran utama bahwa kekuatan komunikasi digital yang terstruktur mampu mengubah perilaku konsumen dan bisnis, mendorong keterlibatan publik yang masif melalui petisi dan media sosial, hingga pada puncaknya berhasil memengaruhi kebijakan daerah menuju perubahan regulasi di tingkat nasional. Solusi pembelajaran ini kita bagi menjadi 3 pilar, yakni edukasi konsumen untuk memilih menu ramah lingkungan dalam jangka pendek, kerjasama erat dengan berbagai penyedia jasa dalam jangka menengah, serta advokasi regulasi nasional yang membatasi perdagangan hiu sebagai tujuan jangka panjang kita. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, kita dapat melihat bahwa setiap elemen kampanye saling berkaitan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik dan berkelanjutan bagi lingkungan kita.